warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinastin Setianingsih, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Bukateja. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Ya, saya Diah Ratna Purnandari, guru matematika di SMK Negeri 1 Bukateja. Ya, kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi nih Bu Diah. Sudah siap nggih? Ya, siap Bu. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi Bu Dinastin. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bu. Sibuk nggak ini Bu Diah? Kebetulan sedang tidak sibuk Bu, sedang tidak ada jam belajar. Iya, sedang jam kosong. Iya. Untuk coaching supervisi akademik ini sebenarnya Bu Diah mempunyai tujuan untuk membantu mengembangkan, meningkatkan kompetensi mengajar. Kemudian pada kegiatan praobservasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan mengajar yang sudah dilakukan. Nah, ini terkait dengan coaching supervisi akademik, apa yang dengan harapkan dari kegiatan ini Bu Diah? Ya, jadi dari kegiatan coaching akademik ini, harapan saya yang pertama tentunya nantinya saya dapat berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya bisa mendapatkan ilmu baru, mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini, bisa sharing-sharing terkait dengan persiapan pembelajaran, juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Berarti yang dengan harapkan adalah berbagi praktik baik. Iya. Kemudian kita saling sharing gitu ya. Ya, baik Bu Diah. Nah, ini untuk saya pengen tahu ini untuk kesiapan pembelajaran yang akan dilakukan besok. Dengan sudah mempersiapkan apa saja Bu Diah? Untuk pembelajaran besok tentunya yang disiapkan adalah perangkat pembelajaran ya Bu, terkait dengan RPP, kemudian LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, dan juga bahan untuk evaluasi. Berarti sudah disiapkan dari RPP-nya sampai LKPD-nya, sampai modulnya itu sudah ya Bu? Sudah Bu. Ya. Kemudian materi apa yang mau diajarkan besok? Materinya rencananya besok adalah dimensi 3. Oh, dimensi 3. Ya. Kemudian tujuannya apa nih Bu Diah besok pembelajaran? Tujuan dari pembelajaran besok itu nantinya siswa dapat menjelaskan terkait dengan unsur-unsur pada dimensi 3 dan juga dapat menentukan hubungan dari jarak titik ke titik dalam dimensi 3. Berarti materinya adalah tentang bangun ruang ya? Iya, dimensi 3. bangun ruang. Ya, menentukan unsur sama menentukan jarak. Iya, jarak titik ke titik. Kemudian metode apa yang akan pakai besok? Metodenya besok saya gunakan metode diskusi kelompok Bu. Karena di sini besok rencananya itu menggunakan model pembelajarannya kan discovery learning. Karena model discovery learning itu kan cenderung dengan metode diskusi kelompok. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang sudah dirancang buat pembelajaran besok? Untuk langkah-langkah pembelajarannya sebenarnya sudah tertera dalam RPP ya Bu. Yang pertama itu kan dari kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pembukaan ini saya menyiapkan siswa untuk belajar, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian di kegiatan intinya nanti akan sedikit saya kasih stimulus pembelajarannya, saya kasih materi sedikit lah ya Bu untuk pemancing. Kemudian baru saya bentuk kelompok, mereka menyelesaikan masalah yang saya berikan melalui LKPD. Iya, nah dari LKPD tersebut itu LKPD-nya nanti saya sudah sesuaikan ya Bu. Kemudian dipresentasikan di depan. Nah, kemudian di akhir pembelajarannya nanti ada evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa. Kemudian dari persiapan yang tadi dengan sampaikan, apakah ada yang belum selesai? Untuk persiapannya masih ya sudah 80% lah ya Bu. Nanti insya Allah malam ini saya selesaikan untuk memulai pembelajaran besok. Kalau misalnya nantinya membutuhkan bantuan, insya Allah saya siap. Oke, siap Bu.
Nah, ini dari tadi yang sudah jenengan sampaikan tentang materi, tujuan, kemudian metode. Nah, ini saya mau menanyakan, apakah ada mungkin kendala atau masalah yang kira-kira muncul atau yang biasanya ini muncul gitu loh, Bu Diah? Muncul di kelas atau dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran yang biasanya muncul itu apa ya Bu, terkait dengan keaktifan mungkin Bu. Biasanya itu siswa itu kurang aktif, kemudian tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan oleh guru atau materi yang sedang dibelajarkan dalam waktu itu tidak semuanya masuk ke mereka, sehingga saat evaluasi nilainya jelek seperti itu. Nah, ini Bu Diah terkait dengan kendala yang mungkin muncul dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang ingin jenengan tingkatkan atau jenengan kembangkan dari kemampuannya jenengan supaya kendala-kendala tersebut atau masalah-masalah tersebut itu bisa dikurangi atau diminimalisir gitu, Bu? Iya Bu. Jadi untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi pada kelas biasanya itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya terkait dengan kompetensi pedagogi. Bagaimana cara saya mengajar dengan baik, mengajar dengan menyenangkan, sehingga siswa itu akan merasa nyaman di kelas, merasa senang terhadap pembelajaran yang saya ajarkan di sini. Nah, yang kedua itu saya ingin meningkatkan kemampuan sosial emosional saya, di mana saya ingin melatih bagaimana cara saya mengontrol emosional saya dalam mengajar, sehingga saya pun merasa nyaman di kelas, kemudian saya bisa menyampaikan materi dengan baik, dengan nyaman, dengan menyenangkan, sehingga yang didapatkan oleh siswa itu matematika adalah pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mereka bisa istilahnya adalah belajar bermakna ya Bu. Jadi mereka tidak hanya duduk di kelas, tidak mendapat apa-apa, tapi apa yang diajarkan itu bisa selalu diingat oleh siswa dan mengenai. Iya, karena pembelajaran itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berarti yang ditingkatkan di sosial emosionalnya ini tidak cuma dari segi guru, tapi dari segi siswanya juga. Nah, kemudian strategi apa yang akan dengan lakukan terkait dengan yang tadi yang mau dikembangkan? Untuk strateginya, yang pertama kan tadi terkait dengan kompetensi pedagoginya ya Bu. Kalau pedagogi berarti kan lebih ke gurunya ya Bu. Bagaimana cara saya menyiapkan pembelajaran itu? Tentunya saya harus menyiapkan perangkat pembelajarannya dulu. Ada RPP, LKPD, kemudian bahan ajar, media, sampai dengan instrumen penilaiannya atau evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sosial emosional. Strateginya itu saya ingin atau rencananya itu membuat pembelajarannya kan menjadi nyaman gitu ya Bu. Di awal pembelajaran itu saya usahakan saya ingin menyiapkan dulu siswa untuk belajar, memfokuskan siswa untuk belajar dengan cara apa, bisa dengan speaking dulu, kemudian memberikan motivasi yang positif, atau bisa juga siswa itu diberi waktu sedikit saja, misalkan 1 menit 2 menit untuk mereka merelaksasikan dirinya dulu, misalkan bisa dengan memejamkan mata seperti itu. Mereka bisa membayangkan hal-hal baik, mereka bisa membuat diri mereka nyaman dulu di kelas. Kemudian dengan hal tersebut mereka sudah merasa nyaman, sehingga kan fokus mereka sudah kembali ya Bu. Nah, itu bisa lebih meningkatkan dalam konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Menarik sekali Bu Diah. Nah, ini sebenarnya yang dengan lakukan ini sudah termasuk dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena siswa kita kan berbeda-beda ya kebutuhannya ya. Ada yang
mereka lebih senang belajar dengan membaca, mendengar, kemudian dengan mempraktekkan, gitu. Kemudian sudah disesuaikan juga dengan kompetensi sosial emosional dengan yang tadi lakukan, itu sebenarnya masuk ke dalam teknik teknik stop ya Bu, teknik stop dalam pembelajaran. Nah kemudian ini yang terakhir ini Bu Diah, setelah saya tadi menanyakan banyak hal, tanggung jawab atau komitmen seperti apa yang akan jenengan lakukan dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran tentunya kalau sekarang itu kan pembelajaran harus berpusat pada siswa ya Bu. Jadi saya ingin membuat pembelajaran itu siswa bisa aktif, tidak hanya guru yang menjelaskan, tapi mereka yang aktif dalam mencari materi gitu ya, dalam belajar seperti itu. Ya, berarti intinya dengan akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Diah untuk coaching kita hari ini untuk kegiatan berobservasi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian besok kegiatan observasi pada supervisi akademiknya berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Demikian untuk kegiatan pra-observasi, kegiatan coaching supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, silakan ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Bilal dibimbing doa teman-temannya. Duduk, siap, dan untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Duduk, istirahat, dan risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Raflan kenapa ya? Sakit. Sakit atau sakit-sakitan? Pada hari ini kita akan belajar materi seperti yang kalian lihat di layar LCD. Materinya apa? Geometri dimensi 3. Kita akan belajar geometri dimensi 3. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita main game dulu. Mau nggak? Mau. Ya, coba. Bukan Mobile Legends, kita main game satu kelas. Kerja tim, ya. Coba silakan semuanya berdiri dulu. Sudah berdiri semuanya? Ya, kalau sudah berdiri silakan kalian berbaris di apa ini? Di antara meja ini, di antara meja. Berbaris berarti dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok A, B, C. Coba silakan. Sudah semuanya berdiri? Ya, kalau sudah, permainannya mundur. Sekarang semuanya pegang bahu kepalanya yang paling pegang. Di sini yang perintahnya cuma dari guru ya, yang lain ya. Tenang. Sebelum saya perintahkan ada aba-aba, silakan kalian duduk.
bangun ruang. Nah, sebelum kita mulai belajar dua itu, coba kalian ingat-ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Kalian sudah pernah belajar terkait bangun ruang? Sudah ya. Coba ada yang bisa menyebutkan yang disebut bangun ruang itu apa saja sih? Tukus, oke, balok, terujut, boleh. Ada 5, terus panggung. Ada apa lagi? Yang suka kalian mainin di lapangan itu? Iya, itu termasuk dalam bangun ruang. Ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat yang akan kita manfaatnya apa kita belajar ini? Manfaatnya apa? Kalau misalkan dikaitkan dengan jurusan kalian kan jurusannya DPIP ya, terkait dengan desain bangunan. Bangunan itu kan apa? Kalian hubungannya dengan bangun ruang atau sebuah bangunan itu kan bentuknya apa? Bangun ruang kan, ada ruangnya di dalam. Nah, kalian di jurusan kalian kan mencari apa? Mengukur, ada mengukur jarak, mengukur apa? Kolom, itu kan? Nah, itu nanti kaitannya dengan itu. Jadi materi ini sangat erat kaitannya dengan jurusan kalian. Jadi di jurusan kalian itu kan harus punya apa? Ketelitian dalam menghitung seperti ya kan? Dalam materi ini juga demikian. Ya. Nah, jadi nanti silakan kalian cermati, kalian apa ya, pahami, terus dicermati dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya yaitu terkait sifat dan cara, sekarang guru minta biar kalian lebih konsentrasi lagi, coba kalian duduk yang tegak. Kalau di pramuka namanya apa? Duduk siap gitu ya. Coba duduk siap. Iya. Kalian bayangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kalian sukai, kemudian rasakan bahwa ruangan ini ruangan yang kalian sedang duduki di sini untuk pembelajaran matematika hari ini, kalian merasa nyaman di kelas ini, kemudian kalian nanti bisa konsentrasi dalam pembelajaran matematika, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan materi yang disampaikan yang diajarkan pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Ya. Kalau misalkan kalian sudah merasa nyaman, kalian boleh buka mata kalian pelan-pelan dan kalian siapkan semua apa yang harus kalian siapkan untuk pembelajaran hari ini, termasuk buku, alat tulis. Silakan kalian siapkan jika kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, 1, 2, 3. Silakan kalian buka mata dan mulai disiapkan apa yang harus kalian siapkan. Buku tulis, kemudian ada apa lagi? Modul, alat tulis dan sebagainya. Sudah siap semuanya? Sudah lebih siap ya dibandingkan dengan ya, materinya tadi terkait dengan apa maksudnya? Dimensi 3. Iya. Nah, kalian berada di kelas ini, coba kalian lihat sekelilingnya, kemudian menurut kalian ruangan ini berbentuk apa? Coba ruangan ini bentuknya apa? Apakah ruangan ini termasuk ruang?
ya kan? Berbentuk kubus. Nah, dari bangun kubus ini ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur apa saja yang ada pada bangun ini? Ada apa? Yang pertama ada sisi. Farhan dulu. Ada apa tuh? Rusuk. Rusuk itu yang mana berarti? Iya kan? Coba ada berapa rusuk dalam kubus? Ada? Kalau dari bangunan ini berarti rusuk itu yang mana? Sini kan? Pojok sini, ya kan? Terus 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Ada berapa? Ya. Terus selain rusuk ada apa lagi? Sisi. Sisi itu yang mana? Yang mana? Kalau dari sini, dari ruangan ini coba digambarkan. Tembok yang sini ya, atau dinding yang sini, atau ini ya, sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi depan. Berarti ada berapa? Nah, oke. Terus ada apa lagi? Sudut atau titik sudut. Berarti ada berapa? Ada 8. Oke. Terus ada dari misalkan dari pojok sana ke pojok bawah sana. Namanya apa? Diagonal. Diagonal apa? Diagonal itu kan ada dua kalau dibangun ruang. Ada diagonal sisi dan diagonal ruang. Kalau yang saya tunjuk dari pojok sana ke pojok bawah sana, berarti namanya diagonal sisi. Oke. Nah, kalau diagonal ruang berarti yang mana? Coba dicontohkan dari ruangan ini. Dari pojok atas ke pojok bawah. Oke, benar ya? Terus ada apa lagi? Sudah ya? Sudah semuanya. Coba tadi diulang, sebutkan. Ada apa? Ada rusuk. Ada berapa rusuknya? 12. Ada? Ada berapa? 6. Terus? Titik sudut ada? 8. Terus? Di? Sisi. Diagonal sisi ada berapa? Tadi belum. Ada? Ada? 1, 2, 3, 4. Ini ada? Ya. Terus diagonal ruang ada? 4. Pojok sana 1. Pojok sana ke pojok sini. Udah kan? Itu ya. Itu termasuk apa? Unsur-unsur pada kubus. Nanti kalian bisa menemukan unsur-unsur lain pada bangun ruang yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua nantinya kalian akan menentukan hubungan dari unsur-unsur ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu menentukan hubungan dari titik ke titik atau menentukan jarak titik ke titik. Ya, karena yang akan kita pelajari hari ini itu fokus ke dua materi yaitu unsur dan hubungan jarak dari titik ke titik. Nah, nanti di sini guru sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian selesaikan bersama teman kelompok kalian. Nah, kelompok kalian sudah saya bentuk berdasarkan tes atau hasil tes yang sudah kalian laksanakan sebelumnya. Di situ sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar kalian, kesukaan atau cara belajar kalian yang paling dominan. Ada yang suka dengan membaca buku, ada yang suka dengan video, dan ada yang suka dengan praktek langsung. Ya, nanti guru bagi berdasarkan gaya belajar kalian untuk menyelesaikan LKPD. Jadi ada 3 yang tadi. Nanti saya bagi, kemudian saya beri Saya beri materinya sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Ya, sekarang saya kelompokkan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Silakan duduk secara berkelompok berhadapan-hadapan.
4, silakan kalian menyelesaikan dan mencari literasi atau sumber menggunakan video yang sudah Bu Guru share di grup. Dan kelompok berapa ini tadi? 6, 7, 8, silakan kalian mencari sumber atau literasinya dari buku MKM. Ya, silakan mulai dikerjakan, waktunya 20 menit. Ibu dulu kita pakai papan, lapan, ya. Itu A B C D. Ada berapa rasul sih? 12. A B B C C D Dia sih kakek mau bela. Perhatikan presentasi
Dua, ada berapa atau sisi dalam ruang tersebut? 12 yaitu AB, BC, CC, DK, EF, FG, DH, AE, DH, FB, DC, dan HJ. Tiga, ada berapa bidang dalam bangun ruang tersebut? 6. 4. Jumlah diagonal bidang bangun ruang tersebut 12 itu AF, EB, FC, BC, BD, AC, AA, ED, AC, DP, DP, dan AF. 5. Tentukan diagonal ruang bangun tersebut ada 4. Berapa jarak AB? Berapa jarak dari AC? AC sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat 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 100 ditambah 100 2/2. Dapat disimpulkan untuk diagonal bidang adalah sisi angka 2. 8. Berapa jarak titik A titik G? AC sama dengan AB kuadrat BC kuadrat plus CG kuadrat 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat 100 ditambah 100 ditambah 100 dapat disimpulkan untuk diagonal adalah sisi angka 3. Perhatikan titik bangun berikut. Titik X berada di titik tengah BF dan jarak titik A. BC sama dengan PF 3 cm. AP sama dengan AB kuadrat plus BP kuadrat 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat 36 ditambah 9 akar sama dengan 3/5. Sudah selesai? Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Dari hasil presentasi atau dari hasil diskusi kelompok 3, apa ada jawaban dari teman-teman kelompok lain yang berbeda? Oke. Atau semuanya setuju dengan jawaban kelompok 3? Sama semuanya? Oke, benar ya jawaban yang disampaikan kelompok 3 terkait unsur-unsur dari bangun yang sudah disajikan di LKPD sampai dengan menentukan apa? Jarak dari titik ke titik yang disebut sebagai diagonal apa di situ? Yang pertama? Diagonal bidang sampai dengan menentukan diagonal 2. Oke. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Tapi sebelumnya coba kita simpulkan dulu bersama-sama tadi dari awal sampai akhir kalian
Coba kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Ditulis ya. Soalnya sebuah kubus dengan panjang sisinya atau panjang rusuknya 5 cm. Kubusnya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk berapa tadi? 5 cm. Tentukan jarak titik A ke C. Silakan diselesaikan waktunya 2 menit. Rusuknya 5 cm, yang ditanyakan jarak dari A ke C. Sudah selesai? Sudah. Oke, semuanya alat tulisnya dilengkapi. Coba kita koreksi bareng-bareng. AC. Tadi mana? Ini ya. Misalkan ini A, B, C, D. A, B, C, D. Berarti kalau AC kan dari sini ke sini, ya kan? Berarti ini namanya apa? Apakah ini sisi? Apakah diagonal sisi? Ataukah diagonal luar? Diagonal sisi. Nah, tanpa kalian menghitung panjang diagonal sisi, tadi kalian sudah menemukan rumusnya di LKPP apa? Sisi akan 2. Berarti hasilnya berapa AC? 5 akan 2. Coba dari satuan ini siapa yang jawabannya 5 akan 2? Ya, serius. Oke, 90% sudah benar ya. 90% dari kelas ini. Oke, tepuk tangan buat saya harap semuanya sudah paham ya. Oke, berarti untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah selesai. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah bisa dipahami? Oke, atau ada yang ingin berpendapat untuk pembelajaran selanjutnya kita harus bagaimana? Atau ada yang punya ide untuk pembelajaran selanjutnya? Gimana ikut? Bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini ya? Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian bisa dipahami dengan baik dan bisa selalu ingat ya untuk pembelajaran di materi hari berikutnya. Nanti kita masih di dimensi 3. Tapi materi selanjutnya yaitu terkait dengan kalau tadi kan sampai jarak titik ke titik. Kalau besok kita belajar jarak titik ke garis dan titik ke bidang ya. Silakan sebelum kita ketemu minggu depan kalian belajar dulu di rumah biar minggu depan kita sudah kalian sudah punya gambaran untuk pembelajaran ini. Ya, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk keaktifannya. Semoga hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah tadi kami sudah melakukan supervisi akademik di kelas. Baiklah, kita mulai kegiatan pasca observasi. Selamat siang Bu Diah. Siang Bu Nasdin. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu tadi setelah mengikuti kegiatan observasi di kelas, ini seperti apa perasaan Bu Diah? Ya Bu, jadi perasaan saya kalau sekarang saya sudah lega Bu. Tadi sebelum pelaksanaan observasi sedikit grogi, tapi setelah dilaksanakan alhamdulillah sudah lega. Kemudian saya senang juga diberi kesempatan, mendapat kesempatan bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sehingga
saya bisa mendapatkan masukan, mendapatkan saran dari Bu Dinasin terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk merefleksi kegiatan observasi yang sudah dilakukan, apa kelemahan yang tadi dilakukan kelas, apa kelebihannya, dan bagaimana nanti kita bisa memperbaiki kekurangan, meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini tentang terkait dengan pembelajaran tadi yang sudah dilakukan, apakah ini sudah sesuai dengan RPP atau belum ini tadi? Kalau berdasarkan rangkaian kegiatannya Bu, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat atau sesuai dengan RPP dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ini sampai dengan kegiatan penutup, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencananya. Berarti sudah tercapai ya Bu, tujuannya sudah tercapai, pembelajaran sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Nah ini terkait dengan kendala atau masalah yang sempat timbul tadi pada saat pembelajaran, kira-kira kendalanya apa ya Bu atau masalahnya? Kendala yang muncul pada saat pembelajaran tadi di kelas itu yang pertama itu terkait dengan keaktifan siswa Bu. Jadi dari satu kelas itu belum semua siswa itu ikut berperan aktif dalam pembelajaran, terutama dilihat pada saat kegiatan diskusi kelompok. Di situ sudah saya buat kelas atau kelompok yang heterogen, yang kemampuan tinggi sampai kemampuan rendah. Nah, tujuannya kan agar bisa saling berbagi, ya, saling membantu, saling berbagi ilmu seperti itu. Tapi ternyata masih ada saja siswa yang kurang aktif, yang pasif, hanya mengandalkan teman yang pandai, yang teman yang kurang bisa justru malah dia kurang aktif. Ya, itu mungkin kendala yang tadi saya temui. Jadi kayak semacam ketergantungan ya. Iya, pasti karena ada yang pintar jadi ya, yang yang pintar. Iya. Nah terus rencananya Bu Dia ini ke depan supaya pembelajarannya ini lebih baik, terus kendala-kendala yang terjadi tadi itu paling tidak diminimalisir gitu. Apa rencana yang mau dilakukan? Untuk pembelajaran kedepannya mungkin nanti saya akan buat atau rancang pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian saya cari media yang lebih konkret lagi agar siswa itu lebih mengenal, pembelajarannya lebih bermakna, kemudian nanti kegiatan pembelajarannya dibuat agar siswa itu bisa aktif semuanya. Iya, seperti itu. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran ke depan yang akan dilakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu ya. Iya Bu, ya, dengan membuat media yang lebih menarik, lebih tertata gitu, supaya semuanya lebih bisa aktif dalam belajar. Iya. Gitu. Nah kemudian ini ke depannya komitmen apa yang mau dilakukan sama Bu Dia ini terkait dengan pembelajaran ke depan? Pasti dari belajar dari kendala-kendala tadi dan rencana yang mau dilakukan tadi, biar lebih konsisten ke depannya, kira-kira komitmen apa yang mau dilakukan sama Bu Dia? Komitmen saya yang pertama tentunya saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Yang tentunya persiapan itu saya harus membuat pembelajaran yang menarik, kemudian karena matematika itu kan cenderung ditakuti oleh siswa, karena mereka kan berpikir matematika itu pelajaran yang sulit seperti itu. Nah, saya inginnya akan merubah mindset mereka menjadi matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Matematika itu adalah pelajaran yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita seperti itu. Oh iya, jadi merancang sesuatu yang lebih menarik lagi ya, biar mungkin lebih kontekstual ya Bu Dia. Iya. Demikian kegiatan observasi kita ya Bu Dia. Semoga kedepannya kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak didik kita, mengajar mereka dengan sepenuh hati, mengajar dengan berpusat pada anak, ya, memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga anak bisa tumbuh berkembang optimal sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Iya. Mungkin atur nuhun Bu Dia. Saya Semoga kedepannya lebih baik. dari Bu Dinas yang diberi kesempatan untuk Iya. belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.